Waktu akan menghajarnya dengan halus tapi menyakitkan. Kadang kita tak perlu memaki, tak perlu membalas, tak perlu menjelaskan apa-apa. Kita hanya perlu diam dan membiarkan waktu menyentuh orang-orang yang dulu menyakiti kita dengan cara yang perlahan, tapi jauh lebih menyakitkan daripada semua kata yang bisa kita lontarkan. Kamu mungkin masih mengingat semua perlakuan buruknya, saat kamu diperjuangkan sepihak, saat kamu ditertawakan karena tulus, saat kamu dianggap terlalu berlebihan hanya karena mencintai dengan jujur. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa aku yang tulus harus pergi dengan luka? Kenapa dia yang menyakiti bisa tertawa seolah tak terjadi apa-apa? Tapi tenang, jawabannya bukan hari ini, bukan dari kata-kata kita, melainkan dari waktu yang akan pelan-pelan menunjukkan padanya siapa yang benar-benar bernilai dan siapa yang dengan bodohnya melepaskan. Karena waktu tidak menampar dengan tangan, ia menampar dengan kesepian, dengan kekosongan, dengan bayangan-bayangan yang tak lagi bisa dimiliki. Saat malam datang dan semua orang telah pergi, saat hidup tidak semudah yang dia bayangkan, saat dia lelah berlari dan mencari, tiba-tiba wajahmu muncul di kepalanya. Sosok yang dulu pernah ada, tapi kini tak lagi bisa dia gapai, dan di sanalah waktu bekerja. Dengan caranya sendiri, tanpa suara, tanpa kekerasan, tapi menyakitkan. Lebih dari apapun, kamu tak perlu mengutuk, tak perlu menyesal karena pergi, tak perlu berharap dia merasakan rasa sakit yang kamu rasakan. Karena pada akhirnya, hidup punya cara sendiri untuk menghajar orang yang menyia-nyiakanmu. Tugasmu hanya satu, tetap tenang, tetap berjalan. Biarkan waktu yang menjadi karma paling halus, tapi juga paling dalam. Poin 1. Dulu. Dia merasa kamu selalu ada, sekarang dia baru. Sadar, kamu tidak selamanya bertahan. Waktu mengajarkan satu pelajaran penting yang sering disepelekan oleh mereka yang terlalu nyaman. Tak ada orang yang bisa terus-menerus bertahan di tempat yang tidak dihargai. Dulu dia tahu kamu mencintainya, dia tahu kamu peduli, dan dia tahu seberapa besar kamu mencoba mempertahankan hubungan itu meskipun kamu seringkali dilukai. Itulah masalahnya. Karena dia tahu kamu tak akan pergi, dia mulai berlaku seolah kamu tak akan pernah pergi. Dan begitulah manusia, ketika mereka merasa kamu tak kemana-mana, mereka mulai menggampangkan keberadaanmu. Mereka tidak lagi menjaga kata-kata, tidak lagi takut kehilangan. Karena di dalam pikirannya, kamu akan tetap ada, apapun yang terjadi. Tapi waktu berjalan, dan kamu berubah. Tidak ada ledakan, tidak ada tangisan, hanya ketenangan, hanya jarak yang perlahan kamu bangun. Karena kamu sudah tidak lagi ingin memohon, tidak lagi ingin bertahan sendiri dalam hubungan yang kamu tahu tidak sehat untukmu. Dan disitulah waktu mulai bekerja pada dirinya. Awalnya ia tidak sadar. Dia pikir kamu hanya ngambek sebentar. Dia yakin kamu akan kembali seperti biasanya. Tapi hari-hari berlalu, dan kamu tidak kembali. Baru di titik itulah, rasa takut perlahan mulai masuk ke dadanya. Bukan karena kamu pergi dengan marah, tapi karena kamu pergi dengan tenang. Dan kepergian yang tenang adalah tanda bahwa seseorang benar-benar sudah selesai. Waktu menyiksanya bukan dengan suara, tapi dengan kekosongan. Dengan kehilangan energi yang dulu selalu hadir. Dengan kehilangan perhatian yang dulu selalu ada. Bahkan saat dia bersikap menyakitkan, dia tidak menyadari saat kamu lelah. Tapi kini dia dihantui oleh rasa kehilangan yang perlahan menggigitnya setiap malam. Dan kamu hanya perlu melanjutkan hidup, karena waktu sudah mengambil alih, dan ia akan menghajarnya dengan halus, tapi menyakitkan. Poin 2. Saat kamu tidak lagi memberi, dia baru merasakan kosongnya. Dunia selama ini dia merasa dunia baik-baik saja, karena ada kamu yang selalu hadir, yang selalu mengisi, yang selalu memberi tanpa diminta. Kamu yang selalu menanyakan,
Kamu sudah makan? Kamu lagi kenapa? Kalau butuh cerita, aku ada di sini. Dan kamu pikir itu hal kecil, tapi setelah kamu hilang, dia baru sadar itu bukan hal kecil. Itu adalah bahan bakar kehangatan hidupnya. Dan sekarang dia kehabisan. Waktu berjalan tanpa suaramu, tanpa perhatianmu, tanpa energi yang dulu selalu kamu tuangkan, bahkan saat kamu sendiri sedang kosong. Dan justru disitulah hukuman waktu mulai terasa. Bukan karena kamu menghukumnya, tapi karena waktu pelan-pelan menunjukkan peranmu. Peran yang selama ini dia remehkan, yang dia pikir kecil, padahal diam-diam menopang jiwanya. Dulu, kamu adalah tempat pulang, meski dia tak pernah mengakuinya. Sekarang, dia kehilangan rumah, dan baru sadar betapa sunyinya dunia tanpa kamu. Waktu tidak berteriak, waktu tidak meledak, waktu hanya diam, dan memudarkan segalanya. Dan dalam keheningan itulah dia mulai dihajar pelan-pelan, oleh kesunyian, oleh kehampaan, oleh bayanganmu yang dulu dianggap sepele. Dia mulai sadar, keberadaanmu lebih berarti dari yang pernah dia akui, bahkan kepada dirinya sendiri. Kamu tak membalas. Kamu hanya berhenti memberi. Dan itulah cara paling sakit yang bisa dilakukan oleh waktu. Poin 3. Dia mulai dihantui. Oleh kebaikan yang pernah kamu berikan. Lucunya, manusia memang begitu. Saat kamu hadir, mereka acuh. Saat kamu pergi, baru mereka dihantui. Bukan oleh kesalahanmu, karena kamu tidak pernah salah, tapi oleh kebaikanmu. Yang dia ingat justru bukan saat kamu marah, tapi saat kamu sabar. Yang muncul dalam kepalanya bukan wajahmu yang kecewa, tapi wajahmu yang masih bisa tersenyum, meski dia menyakitimu berkali-kali. Kebaikan itu bukan lagi cahaya, melainkan bayangan yang terus mengikutinya. Bayangan yang menegur pelan, tapi menusuk perlahan setiap malam. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa aku bisa sekejam itu? Kenapa dia masih baik padahal aku sering menyakitinya? Kenapa aku lepaskan orang yang sebenarnya cuma ingin aku bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dunia, tidak dijawab orang lain, tapi dijawab waktu. Waktu menjawab dengan cara paling menyakitkan, dengan rasa bersalah yang terus tumbuh, dengan kenangan yang makin hidup justru saat kamu tak lagi ada. Dan kamu sudah tenang, sudah melangkah, sudah tidak ingin kembali. Karena kamu bukan balas dendam. Kamu adalah pelajaran. Pelajaran yang muncul telat, tapi akan dikenang selamanya. Kamu bukan karma. Kamu cermin, yang akhirnya membuat dia sadar bahwa dia sendiri yang menghancurkan sesuatu yang paling tulus dalam hidupnya. Poin 4, semakin dia mencari pengganti, semakin dia kehilanganmu. Ada satu bentuk hukuman dari waktu yang tak terlihat, tapi terasa sangat tajam di dalam dada. Perbandingan. Karena setelah kamu pergi, dia akan mulai mencari seseorang yang bisa mengisi celah yang dulu kamu isi. Seseorang yang bisa tertawa seperti kamu, mendengar seperti kamu, mengerti tanpa harus dijelaskan seperti kamu. Tapi yang dia temukan justru kenyataan yang pahit. Tidak ada yang seperti kamu. Bukan karena kamu sempurna, kamu juga punya luka dan kekurangan, tapi karena kamu tulus. Dan ketulusan tidak bisa dipalsukan. Waktu mulai menampakkan wajahnya di sana. Setiap kali dia mencoba dekat dengan seseorang baru, kenangan tentangmu muncul. Setiap kali dia ingin memulai lagi, bayanganmu ikut duduk di antara obrolan mereka. Dan kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak perlu muncul. Kamu tidak perlu membalas. Kamu hanya perlu diam, karena waktu sedang bekerja untukmu. Satu demi satu pengganti yang dia coba hadirkan, justru jadi cermin untuk menyadarkannya bahwa kamu bukan sekadar orang baik, tapi satu-satunya yang benar-benar mengerti saat semua orang hanya ingin dimengerti. Dia mulai kehilangan, bukan karena kamu menarik diri, tapi karena dia sudah kehilanganmu sejak dia berhenti menghargaimu. Dan sekarang, waktu sedang memperlihatkan padanya bahwa kehilangan orang yang tulus adalah kehilangan yang paling sulit diperbaiki. Poin 5. Semua yang dulu ia anggap biasa,
kini jadi sesuatu yang ia rindukan dulu, suaramu dianggap remeh. Sekarang, sepi menjadi teman dekatnya. Dulu, perhatianmu ditanggapi dingin. Sekarang, notifikasi sunyi adalah tamparan yang pelan-pelan menyiksa. Karena begitulah waktu bekerja. Ia mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Saat semua itu sudah hilang. Setiap pagi yang kamu isi dengan pesan hangat, setiap malam yang kamu tutup dengan doa, semua itu dulu seperti rutinitas yang mudah dia tinggalkan. Tapi sekarang, itu semua jadi kenangan yang dia doakan bisa kembali. Dia mulai memutar pesan lama, membaca ulang kata-kata sayangmu yang dulu tak pernah benar-benar ia hargai. Dan di situ, rasa bersalah pelan-pelan masuk. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu benar-benar tidak ada lagi. Dan sekarang, semua yang dulu ia anggap biasa jadi sesuatu yang ia cari di tempat lain, tapi tidak pernah ia temukan. Poin 6. Saat kamu tak lagi peduli, di situ waktu menamparnya paling keras. Ironi paling pahit adalah saat orang yang dulu selalu ada untukmu, sudah tidak lagi melihat ke arahmu. Waktu mengajarkan ini dengan sangat halus. Kamu yang dulunya menanyakan kabarnya, kini bahkan tidak ingin tahu dia sedang apa. Kamu yang dulu rela hadir di tengah malam sekarang bahkan tak sempat membaca statusnya. Dan itu bukan karena kamu berubah jahat, tapi karena kamu sudah selesai. Kamu tidak membalas dengan emosi. Kamu tidak membalas dengan sindiran. Kamu hanya tenang. Dan justru itulah yang membuat dia panik. Karena waktu tidak menghukum dengan teriakan, tapi dengan sunyi. Sunyi dari kamu. Dan itu jauh lebih menyesakkan daripada kemarahan, daripada perdebatan. Poin 7. Perlahan, ia akan menyadari bahwa tidak semua orang akan memaafkan selamanya. Di dunia ini, tidak semua luka bisa sembuh dengan kata maaf. Dan waktu akan membuka kenyataan itu dengan sangat pelan, namun tegas. Dia mungkin mencoba datang kembali, mencoba basa-basi, membuka percakapan, menanyakan kabar, tapi kamu sudah berada di tempat yang lebih damai, dan kamu tidak perlu lagi memeluk orang yang dulu justru menusukmu saat kamu terbuka. Dia akan menyadari bahwa kamu pernah memaafkan, bahkan berkali-kali. Tapi dia juga akan sadar bahwa kamu tidak akan selamanya memaafkan, karena pada akhirnya, bahkan hati yang paling lembut pun bisa memilih untuk tidak disakiti lagi. Poin 8. Ketika kamu bahagia tanpa dia, itulah saat tersakit untuknya. Bahagia tanpa dendam, bahagia tanpa pamer, bahagia tanpa balas sakit hati. Itulah jenis kebahagiaan yang paling menyakitkan bagi orang yang dulu menyia-nyiakanmu. Bukan karena kamu ingin menyiksa, tapi karena waktu memperlihatkan bahwa kamu tetap bisa hidup, bahkan lebih baik, tanpa dia. Dia akan melihat senyummu, bukan untuknya. Dia akan melihat langkahmu, tanpa arah ke dirinya. Dan yang paling menghancurkan adalah saat dia sadar, kamu ternyata tidak butuh dia untuk menjadi utuh. Karena kebahagiaanmu bukan balasan untuk luka, tapi hasil dari kamu memilih diri sendiri. Poin 9. Dia mulai menyalahkan diri sendiri, tapi sudah terlambat. Akan tiba satu malam, di mana dia duduk sendirian, memandangi langit yang kosong, dan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari, sampai aku kehilangan dia yang paling tulus? Malam itu akan hening, tapi di dalam dadanya ribuan penyesalan menjerit. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri, mulai melihat ulang semua keputusan bodoh yang ia buat. Semua sikap dingin yang ia beri, semua ego yang ia pelihara, tapi waktu tidak bisa diputar, dan kamu sudah terlalu jauh melangkah. Yang tersisa hanya diam dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan ia temukan jawabannya lagi, karena kamu sudah tak lagi peduli. Poin 10. Waktu akan menghukum dengan ingatan, bukan balasan yang menghancurkan seseorang, bukan karma, tapi ingatan yang tidak bisa dihapus. Dan waktu tidak membalas seperti manusia. Ia tidak menghajar dengan tangan, tapi dengan bayangan yang terus hadir di kepala orang yang bersalah. Setiap detik yang dia lalui ada jejakmu yang menghantui, bukan karena kamu jahat,
tapi karena dia tahu dia kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah ia miliki lagi. Kamu adalah pelajaran, bukan pelampiasan. Kamu adalah bekas luka, bukan sekadar lewat. Dan kamu akan tinggal lama di hatinya, sebagai penyesalan yang tidak pernah bisa disembuhkan. Biarkan waktu bekerja, kamu fokus pada dirimu. Jadi tenanglah, jangan balas, jangan buktikan apapun, jangan kejar penyesalan yang bukan milikmu. Waktu akan membereskan semuanya. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa kamu tidak perlu menghancurkan siapapun untuk membuat mereka belajar betapa berharganya kehadiranmu. Kamu hanya perlu diam, fokus pada hidupmu, jaga hatimu, bersihkan langkahmu, dan biarkan waktu menghajarnya dengan halus tapi menyakitkan.